Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 164. Permukaan batu itu perlahan digiling. Dong Suebing melihat proses penggilingan. Batu darah ayam lebih lembut dibandingkan batu lainnya dan mudah dipotong. Jika dia membeli 7 hingga 8 buah batu darah ayam sekaligus dan memotong batunya dengan cepat, dia pasti bisa berhasil. Tapi setelah berpikir sejenak, dia melepaskan pemikiran itu. Dia tahu batu darah ayam bukanlah batu judi yang terkenal. Ini tidak seperti batu giok atau batu kuning lapangan. Mengapa tempat judi batu-batu darah ayam di Linan tidak banyak? Itu karena tidak ada gunanya berjudi. Bercak merah tersebut terlihat dari permukaan batu, tergantung pada kedalaman penetrasi warna merah tersebut. Batu darah ayam mentah di depan Dong Suebing harganya lebih dari 200.000 RMB. Jika warna merah telah menembus ke dalam batu tersebut, nilai batu tersebut akan meningkat menjadi sekitar 300.000 RMB. Namun jika warna di dalam batu tidak secerah bagian luarnya, maka nilainya akan turun menjadi sekitar 180.000. Jarang sekali ada kejutan seperti perjudian batu giok. Kecil kemungkinan seseorang menjadi kaya dari judi batu darah ayam. Jika Dong Suebing menggunakan metode yang sama seperti yang dia lakukan untuk perjudian batu kristal, itu akan membuang-buang kembalinya. Bahkan jika dia menang, dia hanya akan mendapat beberapa ratus ribu. Selain itu, dia hanya membawa 100.000 RMB. Dia tidak bisa membeli banyak batu sekaligus. Jika dia menggunakan satu kembali untuk satu batu, itu akan sia-sia. Apa yang harus dia lakukan? Itu dibelah. Bagaimana itu? Itu biasa saja. Warna merahnya hampir sama dengan permukaannya. Tidak ada perubahan nilainya. Hal ini tidak mengejutkan banyak orang. Ini adalah perjudian batu darah ayam. Tidak ada yang akan memenangkan uang dalam jumlah besar, namun kerugiannya juga tidak banyak. Bawakan aku batu lagi. Itu benar. Yang itu, orang yang membeli batu itu tidak mau menyerah. Dia menghabiskan 80.000 rem lagi untuk membeli batu yang lebih kecil. Scratch, scratch. Asisten toko mulai membantunya memotong batu. Dong Suebing sedang melihat mereka dan memikirkan cara menggunakan bag untuk mendapatkan beberapa ratus ribu dari perjudian batu darah ayam. Dia membutuhkan uang untuk mendirikan perusahaan lelangnya. Ya, karena saya tidak bisa menggunakan cara yang sama seperti judi batu kristal, saya bisa menunggu sampai orang lain selesai memotong batu darah ayam tersebut, dan jika warna merah sudah menembus jauh ke dalam batu, saya akan menggunakan bag untuk membeli batu itu. Tapi satu-satunya masalah adalah batu itu dibeli oleh orang lain, dan saya tidak punya kendali atas waktu. Mereka berhati-hati saat memotong batu dan membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk menyelesaikan pemotongan satu batu. Saya hanya punya 12 menit kembali. Itu tidak akan cukup. Dong Suebing tidak punya pilihan selain menunggu dan melihat. Setengah jam berlalu, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Kerumunan di sekitar mesin pemotong telah berubah 3 kali, dan batu darah ayam muncul 16 hingga 17 kali. Tapi nilai batu-batu itu serupa. Batu terbaik adalah batu yang dibeli oleh seorang wanita. Dia menghabiskan 50.000 RMB untuk itu, dan nilai akhirnya adalah 100.000 RMB. Yang terburuk adalah pria yang masih memotong batu tersebut. Dia telah menghabiskan lebih dari 110.000 RMB untuk membeli batu tersebut, tetapi nilainya hanya 50.000 RMB. Nilai sisa batu yang dipotong hampir sama dengan harga jualnya. Perbedaannya kurang dari 30.000 RMB. Dong Suebing melihat arlojinya. Saat itu hampir jam makan malam. Dong Suebing menjadi tidak sabar. Menghela nafas tidak mudah untuk sampai ke sini, tapi batu darah ayam terlalu langka. Bahkan tidak ada batu darah ayam bermutu tinggi sepanjang sore itu. Dong Suebing kecewa. Jika batu darah ayam bermutu tinggi muncul, kembali dan uangnya mungkin juga tidak cukup. Dia memikirkan hal ini sebentar dan memutuskan untuk pergi makan malam setelah batu ini dipotong. Pekik-pekikan asisten toko sedang menggiling batu berukuran sedang. Dia mengikis area di samping bagian berwarna merah, berharap warna merah akan menyebar lebih signifikan ke bagian dalam batu. Namun batu itu tidak berubah warna. Warnanya masih hitam keabu-abuan. Warna merahnya tidak menembus batu. Nilainya akan turun.
Seorang pria paruh baya sedang menatap batu itu, dan dia mengutuk. Brengsek, ini batu keduaku. Dia melihat batunya dan tahu bahwa batu ini adalah bagian yang tidak berharga. Dia menoleh ke kerumunan. Adakah yang mau membeli batu ini? Bagian belakang batunya masih belum dipotong. Anda semua bisa mencoba keberuntungan Anda. Saya telah membayar 80.000 RMB untuk batu ini, dan sekarang saya menjualnya dengan harga 30.000 RMB. Potong saja sendiri. Hahaha, siapa yang akan membelinya? Kalau dijual beberapa ribu mungkin bisa mendapat pembeli. Para penonton tidak bodoh. Bagian sekitar eksterior warna merah sudah terbuang. Siapa yang sebodoh itu membelinya? Bahkan Dong Suebing merasa pria ini konyol. 30.000 RMB. Tidak ada yang akan membelinya dengan harga 3.000 RMB. Pria itu menatap orang banyak itu dan berkata kepada penjaga toko. Saya akan menyimpannya untuk diri saya sendiri. Saya mampu membelinya. Asisten toko memandang pria itu dan terus menggiling bagian belakang batunya. Pekik, pekik. Kerumunan kehilangan minat pada batu itu dan pergi mengambil batu yang belum dipotong. Beberapa dari mereka sedang mengobrol satu sama lain. Tiba-tiba, terdengar suara helaan napas yang keras. Ketika asisten toko membuat beberapa potongan yang dalam, dia berteriak wow dan menarik orang-orang di dekatnya. Kerumunan melihat ke permukaan yang terpotong dan berseru. Merah. Bagian dalam batu itu berwarna merah. Warnanya merah cerah, dan kepadatan warna merahnya pekat. Ini adalah batu darah ayam kualitas tertinggi, mantel merah besar. Dong Suebing juga tercengang. Siapa yang menyangka bagian di mana hampir tidak ada warna merah di permukaannya akan menjadi merah cerah di dalamnya. Batu ini bukanlah bongkahan besar, namun bagian berwarna merahnya cukup untuk dijadikan segel. Segel mantel merah besar batu darah ayam. Pria itu mulai tertawa. Dia akan mendapat beberapa ratus ribu. Warna dan kepadatan warna merahnya langka. Dong Suebing akhirnya mendapatkan kesempatannya. Kembali. Dia menggunakan dua kembali berturut-turut. Adegan itu muncul di depan mata Dong Suebing. Itu 2 menit yang lalu. Brengsek, ini batu keduaku. Ada yang mau beli batu ini? Bagian belakang batunya masih belum dipotong. Anda semua bisa mencoba keberuntungan Anda. Saya telah membayar 80.000 RMB untuk batu ini, dan sekarang saya menjualnya dengan harga 30.000 RMB. Potong saja sendiri. Hahaha, siapa yang akan membelinya? Kalau dijual beberapa ribu mungkin bisa mendapat pembeli. Pria itu sudah putus asa pada batu ini. Dia berpikir untuk menurunkan kerugiannya. Tapi dia tahu orang-orang di sana bukanlah orang bodoh. Tidak ada yang mau membeli batu ini. Dia berpikir dalam hati, karena tidak ada yang mau membeli, sebaiknya dia menyimpannya sendiri. Dia menoleh ke asisten toko. Tunggu sebentar, seseorang di antara kerumunan itu berkata. Pria itu berbalik dan bertanya, apa itu? Anda ingin membeli batu ini? Itu adalah Dong Suebing. Saya tertarik dengan batu ini. Tapi harga yang Anda minta konyol. Saya bisa membeli batu yang belum dipotong dengan 30.000 RMB. Mengapa saya harus membeli ini dari Anda? Pria itu memandang Dong Suebing dan tahu bahwa dia adalah seorang pemula dalam perjudian batu. Namun, dia sangat gembira saat melihat Dong Suebing tertarik membeli batu tersebut. Dia bertanya, baiklah, menawarkan. Pria itu tidak mau melanjutkan pemotongan batunya. Dia tahu batu ini hanya bernilai beberapa ribu jika dia terus memotongnya. Dia mungkin juga menjualnya. Dong Suebing malas menawar dengannya. 10.000 RMB. Kerumunan orang terkejut. Mereka mengira orang ini gila. 10.000 RMB sudah cukup untuk mendapatkan batu kecil yang belum dipotong. Pria itu tertawa di dalam hatinya. Tidak, setidaknya 25.000 RMB. Dong Suebing tertawa. Lupakan. Tunggu. Pria itu mencoba menawar lebih lama, tetapi pada akhirnya, dia menjual batu itu kepada Dong Suebing dengan harga 10.000 RMB. Dong Suebing mengeluarkan 10.000 RMB dari tasnya dan memberikannya kepada pria itu. Pria itu sangat gembira karena dia telah meminimalkan kerugiannya. Kerumunan memandang Dong Suebing dan ketenangan kepala. Orang ini pasti tidak tahu apa-apa tentang judi batu. Dia bahkan tidak mengetahui harga pasaran batu darah ayam. Dong Suebing memandang asisten toko itu. Dapatkah kamu membantuku memotongnya?
Asisten toko itu mengangguk. Dia juga tidak percaya batu ini akan berwarna merah di dalamnya. Dia terus memotong batu itu dari malaikat lain, 1 potong 2 potongan N00V Euro L 1N menjadi pembawa acara rilis perdana bab ini, 3 potong. Asisten toko hanya membuat 3 potong sederhana. Namun setelah pemotongan ketiga, semua orang menarik napas dalam-dalam. Seluruh permukaannya berwarna merah cerah. Tiba-tiba, ini terlalu mendadak. Tidak ada seorang pun yang siap menghadapi hal ini. 1 detik, 2 detik, 3 detik kerumunan saling memandang dan bertanya. Ini bukanlah batu sisa. Ini adalah batu darah ayam kelas atas. Pria yang menjual batu ini ke Dong Suebing berubah menjadi hijau. Dia memukul dirinya sendiri di pangkuannya karena menyesal. Mengapa saya menjualnya? Kenapa aku tidak melanjutkannya? Ini adalah perjudian batu. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam batu yang belum dipotong. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.